Shalom jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Kiranya perenungan hari ini membawa kita mengenal Tuhan lebih dalam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Dalam perenungan hari ini, berbicaralah kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kehendaki di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja, pasal 21 ayat 17 sampai 29. Namun saya hanya akan membacakan ayat 17 sampai 19 saja. Selebihnya silakan saudara boleh membaca secara pribadi di rumah. 1 Raja-Raja 21 ayat 17 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia ada di kebun anggur Nabot. Ia pergi ke sana untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, setelah membunuh, masih juga engkau merampas? Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, dunia sering mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan adalah ukuran utama, sehingga bisa muncul pemikiran, tidak peduli bagaimana caranya, yang penting hasil akhirnya. Selama tujuan tercapai, selama keinginan terpenuhi, selama tidak ada yang mengetahui, semuanya dianggap baik-baik saja. Inilah yang juga terjadi dalam kisah yang tadi kita baca, Raja Ahab. Ahab menginginkan kebun anggur milik Nabot. Ketika keinginannya ditolak, Izebel istrinya menyusun rencana yang jahat. Nabot difitnah, dihukum dengan saksi palsu, lalu dibunuh. Setelah semuanya selesai, Ahab turun ke kebun anggur itu untuk mengambilnya sebagai miliknya. Dari sudut pandang manusia semuanya beres. Keinginan tercapai. Tidak ada lagi yang menghalangi. Ahab berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun betapa ironisnya, tempat yang dianggap Ahab sebagai simbol keberhasilan justru berubah menjadi tempat ia berhadapan dengan keadilan Tuhan. Firman Tuhan datang kepadanya di kebun Nabot dan berkata, "Setelah membunuh, masih juga engkau merampas?" Tuhan bukan bertanya, tapi Tuhan menegur. Ahab mungkin dapat berkata, "Aku tidak membunuh Nabot, Izebel lah yang melakukannya." Tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Tuhan melihat hubungan antara motif, tindakan, dan juga hasil. Ahab bertanggung jawab. Karena Ahab tahu apa yang akan terjadi. Dialah yang memiliki kekuasaan, tetapi dia membiarkannya. Dan ketika semuanya selesai, dialah juga yang menikmati hasilnya. Saudara, hasil akhir memang penting. Tetapi bagi Tuhan, proses tidak pernah bisa dipisahkan dari hasil. Kisah Ahab mengingatkan kita bahwa yang paling berbahaya bukanlah ketika manusia tidak mengetahui apa yang kita lakukan, melainkan ketika hati kita mulai merasa bahwa semua itu tidak lagi penting di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak tahu. Padahal Tuhan melihat lebih dalam. Ia melihat hati, motivasi, dan setiap langkah yang kita tempuh. Karena itu, marilah kita hidup dengan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah setiap apa yang kita pikirkan, kita rencanakan, kita lakukan, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab keberhasilan yang sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang tetap menjaga hati untuk taat pada Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita.
Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang mengingatkan kami. Ketika kami mau merencanakan, ketika kami mau mengejar kesuksesan, ingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau melihat. Setiap proses yang kami lalui penting di mata-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami melaluinya, tolonglah agar kami lalui dengan cara-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan anugerah-Mu, sehingga semuanya boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.